Gue bikin video ini bukan karena hidup gue sedang baik-baik aja. Justru karena sekarang gue lagi stuck tentang masalah rumah tangga, belum dapat kerjaan, dan tiap melamar rasanya selalu berakhir dengan penolakan. Kalau lo nonton video ini dan lagi ngerasain hal yang sama, mungkin video ini bukan buat ngasih jawaban, tapi buat nemenin lo bersama-sama. Beberapa bulan terakhir hidup gue rasanya berat banget. Bukan satu masalah, melainkan banyak yang datangnya bersamaan. Dan yang paling capek itu bukan fisik, melainkan pikiran kita. Ada momen di mana gue ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Udah berusaha semaksimal mungkin, udah ngelamar kemana-mana, tapi hasilnya tetap nol. Dan jujur aja, yang paling nyakitin itu bukan masalah ditolak kerjanya, tapi perasaan gak berguna yang ikut muncul dalam pikiran kita. Tapi dari semua itu, gue mulai sadar dan berpikir satu hal. Kalau gue cuma bercerita tanpa belajar sesuatu, yang membuat gue bakal berjalan di tempat yang sama. Jadi di video ini, gue mau ceritain apa yang gue pelajarin dari kondisi yang gue alami. Bukan teori, tapi hal sederhana yang lagi gue coba jalanin untuk merubah hidup gue. Yeps, benar. Hal pertama yang gue pelajarin adalah jangan serang diri sendiri. Bahwa penolakan lamaran kerja itu bukan vonis nilai diri kita sendiri. Terkadang CV kita nggak kebaca sistem. Terkadang posisi itu udah diisi sama orang dalam. Terkadang kita cuma gak cocok di kertas, bukan di kemampuan. Kalau tiap penolakan gue anggap bukti gue gagal, pasti mental gue bakal habis duluan sebelum tenaga gue kepake. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa penolakan itu data, bukan identitas kegagalan kita. Untuk solusi kedua, kecilkan target, bukan memperbesar mimpi. Saat hidup lagi berat-beratnya, gue akan berhenti bertanya, gue mau jadi apa? Tapi, gue bakal ganti pertanyaannya menjadi, hari ini gue bisa beresin apa ya? Sebagai contohnya, hari ini gue akan benerin CV satu bagian. Besok, gue akan kirim satu lamaran yang rapi. Lusa, belajar 30 menit untuk meningkatkan kemampuan. Nah, kelihatannya kecil. Tapi langkah kecil itu yang bikin gue masih jalan sampai saat video ini saya bikin. Jadi, untuk solusi kedua ini, kita ambil pelajaran bahwa hidup maju itu bukan karena lompatan besar, tapi langkah kecil yang konsisten. Untuk solusi ketiga dari gue, pegang satu hal yang bisa dikontrol. Waktu semuanya berjalan gak pasti, gue sadar bahwa satu hal penting yang bisa gue kontrol seperti rutinitas kecil ngomong jujur di video ini. Tapi buat lo mungkin beda. Entah olahraga ringan, menulis artikel, atau sekedar bangun pagi tanpa kabur dari masalah hidup. Solusi ini gak bikin hidup gue langsung beres semuanya, meskipun masalah gue masih ada. Untuk jawaban besarnya belum gue pegang, tapi setidaknya sekarang gue gak diem. Dan kadang itu udah cukup buat gue tetap ngejalanin hidup di tengah begitu banyaknya masalah. Kalau lo sama lagi di fase berat juga, ambil satu hal aja dari video ini, gak perlu semuanya. Dan kalau lo pengen dengar cerita hidup yang jujur, tanpa pencitraan, tanpa motivasi palsu, subscribe channel ini. Karena ini hidup gue.